Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Hermansyah. Saya akan menyampaikan tugas hukum HAM internasional yang telah diberikan kepada saya mengenai International Crime Tribunal for Rwanda. Jadi kita akan membahas ini dari sisi bagaimana dia terbentuk. Dan oke, kita mulai. Ramai. Oke, kita mulai. Jadi yang akan kita bahas itu International Crime Tribunal for Rwanda. Jadi ini itu adalah salah satu cara ya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang di dalamnya itu ada pelanggaran HAM berat. Ya, kalau di sini itu pelakunya itu didakwa dengan dakwaan pelaksanaan genosida, ya, pembunuhan, terus perbudakan seks dan lain sebagainya. Nanti kita bahas mengenai pembentukan bagaimana. Nah, sebagai refleksi ya, bahwa pengadilan ICTR ini dibentuk pada tahun 1994 oleh Badan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa ya, DKPBB. Pengadilan ini bertujuan untuk mengusut atau memproses dan menghukum beberapa tersangka yang diduga kuat telah terlibat melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada peristiwa pembantaian massal di Rwanda tahun 1993. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan resolusi nomor 955 tahun 1994 dan berada di bawah kewenangan Dewan Kehormatan Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, kenapa sih di Rwanda? Ada apa yang terjadi di Rwanda tahun 1993 sampai 1994? Permasalahan ini tuh cukup pelik ya. Sebenarnya sebelum tahun segitu itu ada beberapa sejarah yang mengatakan bahwa ada dua suku yang menyatakan bahwa satu sukunya itu suku yang betul-betul menguasai wilayah tersebut, dan satu lagi adalah minoritas. Nah, permasalahannya adalah apakah kedua sukunya itu betul-betul dapat hidup rukun atau tidak. Nah, secara umum pelaksanaan bernegara di sana pada saat itu sangat pelik sekali. Dalam pandangan saya, permasalahan itu ditengarai oleh turunnya Perdana Menteri pada saat itu dari satu etnis yang mayoritas dan digantikan oleh minoritas, sehingga perkara-perkaranya itu meluas ya, sampai kepada media itu mengkampanyekan pembunuhan massal yang terencana di Rwanda yang terjadi selama sekitar 100 hari pada bulan April tahun 1994 sampai Juli 1994. Genosida tersebut direncanakan oleh elemen ekstremis mayoritas Rwanda, penduduk Hutu yang berencana membunuh minoritas penduduk Tutsi. Dan siapa saja yang menentangnya genosida tersebut. Diperkirakan 200.000 Hutu didorong oleh propaganda dari berbagai media berpartisipasi dalam genosida tersebut. Lebih dari 800.000 warga sipil terutama Tutsi, tetapi juga Hutu moderat tewas selama kampanye. Sebanyak 2 juta orang Rwanda meninggalkan negara tersebut
selama atau segera setelah genosida terjadi. Setelah pelaksanaan genosida terjadi itu ada laporan ke DKPBB yang mengenai kejadian tersebut. Nah, pada bulan November tahun 1994, PBB menanggapi tuduhan genosida di Rwanda dengan membentuk Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda. Secara formal dikenal dengan Pengadilan Pidana Internasional untuk penuntutan orang yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran serius lain hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh di wilayah tersebut warga Rwanda dan warga Rwanda yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran lain yang dilakukan di wilayah negara tetangga antara 1 Januari 1994 sampai 31 Desember 1990. Jadi rincian daripada kekerasan tersebut itu tidak hanya terjadi di Rwanda, tapi meluas sampai ke negara lain, sehingga hukum HAM secara umum itu memang yurisdiksinya memang agak terbatas. Kenapa? Karena memang ada hal harus ada asas lain yang harus diberlakukan. Salah satunya memakai hukum humaniter internasional yang bisa mewadahi kepentingan di negara orang lain supaya mereka itu dalam tanda kutip menjadi korban atas serangan atau atas serangkaian serangan untuk membunuh dalam tanda kutip etnis Tutsi tersebut pada saat itu. Nah, kalau misalkan pengadilan ICC itu terbentuk, bagaimana dengan pengadilan lokal? Secara umum, pengadilan lokal itu bisa mendakwa tersangka genosida pada tingkat rendah. Maksud tingkat rendah di sini itu adalah tingkat-tingkat yang memang dia itu secara umum bukan pejabat publik, gitu. Ketika dia itu adalah seorang pejabat publik, maka dia akan masuk ke ranah ICTR ini. Nah, permasalahannya adalah ada 135.000 kasus genosida gitu yang dilakukan, baik itu dari suami ke istrinya, suami orang Hutu, istrinya orang Tutsi dibunuh begitu. Adapun beberapa lagi kayak anaknya juga dicelakai misalnya, atau misalnya kakeknya etnis Hutu, anaknya si cucunya etnis Tutsi juga dibunuh begitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bisa menjadi yurisdiksi daripada pengadilan lokal di sana, karena secara umum ICTR itu betul-betul bisa betul-betul harus membagi antara ini loh yang memang dampaknya lebih besar gitu kepada masyarakat ketimbang yang secara keluarga tadi, karena lebih banyak juga dan orang-orang yang di atas itu lebih mereka tuh harusnya bisa mengatur gitu. Ya komandonya di mereka, jadi bukan dari masyarakat itu sendiri ya. Secara umum itu ICTR itu menginginkan bahwa hukuman itu hanya dimaksimalkan pada hukuman penjara saja ya. Tetapi kan pengadilan lokal itu berbeda. Mereka itu pada saat itu masih menggunakan hukuman mati sebagai maksimal hukuman yang hukuman maksimalnya hukuman mati gitu, untuk tersangka kasus genosida. Sehingga pada 24 April tahun 1998 itu 22 orang dinyatakan bersalah atas perbuatan genosida sehingga dihukum mati ya oleh Regu Tembak. Meskipun ada kekurangan prosedural, sidang peradilannya tetap dilanjutkan dan dihukum mati gitu. Tapi inilah yang menjadi masalah ya dalam sisi
eh, formil persidangan. Permasalahan ini itu adalah apakah hakim memutus perkara itu atas dasar objektivitas begitu. Istilahnya jangan sampai hakim itu menjatuhkan hukuman karena terbawa perasaan atau misalkan tidak ingin dihukum, ya, sehingga ini bias. Apakah betul beliau itu harus atau layak untuk mati atau tidak, gitu. Dan ingat loh bahwa yurisdiksi mereka itu bukan orang yang punya pangkat tinggi, seorang wali kota gitu, tetapi mereka itu mendakwa orang biasa yang seharusnya istilahnya bisa dilihat lah, ya, kalau misalkan memang itu mereka itu dalam tanda kutip bodoh, ya, tetapi kan harus diperhatikannya itu harusnya. Tapi ya sudah, karena sudah terjadi, ya mau bagaimana kan. Dan dihukum 22 orang itu dan meninggal juga gitu. Di eksekusi mati di depan umum. Nah, dari kasus tersebut sebenarnya ada tindak lanjut dari parlemen Rwanda sendiri, ya, pada tahun 2007 itu parlemen Rwanda itu menghapuskan hukuman mati. Ini sebuah langkah penting sebenarnya sebagai upaya untuk mengekstradisi tersangka genosida dari negara-negara Eropa yang sampai sekarang menolak permintaan untuk segera diekstradisi ke negara mereka, ya, karena mereka keberatan dengan hukuman mati. Sebenarnya tidak aneh, ya, seorang pembunuh itu mereka itu menyangkal bahwa mereka itu harus dihukum dalam tanda kutip keadilan, ya. Pada dasarnya mereka melakukan sebuah tindakan kejahatan, tetapi pada esensinya tindakan tersebut tidak boleh dalam tanda kutip dibalas dendamkan, begitu. Nah, selain dari ICTR, pengadilan lokal, ada lagi, ya, itu pengadilan Gacaca. Pengadilan Gacaca itu pengadilan akar rumput namanya, bahasanya. Pengadilan ini itu dijalankan karena ada kepentingan daripada pengadilan-pengadilan yang sebelumnya saya jelaskan, baik ICTR ataupun pengadilan nasionalnya. Nah, permasalahannya itu ICTR dengan pengadilan nasional itu ingin semua kasus itu berjalan, tetapi kasusnya itu berjalan lambat sehingga tidak bisa diputuskan, karena ada satu kasus dengan kasus lain itu ada satu buah variabel yang nggak bisa lagi disamakan. Nah, pada tahun 2001 dalam upaya menyelesaikan tunggakan sekitar 115.000 kasus genosida yang menunggu di persidangan, pemerintah Rwanda mengumumkan rencana untuk mendirikan pengadilan Gacaca rumput, ya, menurut sistem peradilan nasional. Jadi uniknya dari pengadilan Gacaca ini, Gacaca itu yang menjadi hakimnya itu adalah kepala rumah tangga di situ, gitu, ya. Mungkin kalau di sekitar kita di Indonesia itu maksud kepala rumah tangga itu setingkat RW atau RT lah kalau di sekitar kita, karena secara umum saya melihat dokumentasinya itu memang ada 1 sampai
ada sekitar 10 sampai 45 orang per kepala rumah tangga. Jadi bisa dikatakan bahwa maksud dari kepala rumah tangga yang ada di dokumen Britannica Encyclopedia itu maksudnya adalah setara RT atau RW di Indonesia. Nah, yang uniknya lagi adalah pengadilan itu nggak punya rumah atau tidak ada saungnya atau tidak ada istilahnya majelisnya. Yang ada itu pengadilan itu dijalankan di luar. Jadi benar-benar beralaskan tanah, beratapkan langit. Gitu. Nah, kenapa dijalankan pengadilan Gacaca ini? Salah satunya adalah metodenya itu bisa menyelesaikan perkara-perkara yang sangat banyak itu, ya, sehingga istilahnya perkaranya itu bisa diselesaikan dengan cepat, gitu. Ya seperti halnya kayak ada beberapa ribu orang misalnya melakukan kasus pembunuhan, sisanya misalnya melakukan pembakaran, sisanya melakukan pemerkosaan pada saat itu bisa diadili di tingkat yang lebih tinggi. Sementara yang lebih rendah misalnya kayak pencurian itu bisa digacaca. Gitu. Jadi betul-betul yurisdiksinya itu orang yang punya kepentingan itu di ICTR, ya, orang politik kah, dia punya komando kah, dan orang yang di tengah itu dia melakukan sebuah kejahatan serius, ya, di pengadilan lokal itu, dan pengadilan pelanggaran ringannya ada di pengadilan Gacaca. Nah, ini hambatan pada pelaksanaan pengadilannya itu bisa berjalan dengan baik, ya, dan bisa selesai tahun 2010 sampai 2015 bisa selesai. Ya berarti berapa tahun? Sampai 15 tahun. Hampir 19 tahun, mau ke 20 tahun. Hambatan dalam penegakan hukum, lebih tepatnya mungkin hambatannya itu adalah dalam sel tahanannya, ya, bahwa ICTR dan pengadilan lokalnya itu ingin mereka semua yang menjadi tersangka itu dapat melaksanakan hukuman mereka tuh dengan baik. Permasalahannya adalah salahnya mana, ya. Secara umum data yang perkiraan kejahatannya itu ada 135.000, ya. Di tengah itu mandek, ya, sisa 115.000, ya, dibuatkan Gacaca gitu, dibuatkan Gacaca dan bisa selesai misalnya. Nah, kalau misalkan, ya, kita kira misalnya ambil aja sampel sedikit untuk bagaimana si sel tahanan itu bisa masuk dengan angka sel tahanannya itu maksimalnya 50.000 orang, itu tidak akan bisa masuk. Makanya pada bulan Maret 2004 sekitar 30.000 tahanan itu, ya, yang dituduh itu diberikan amnesti dan dibebaskan setelah mereka mengakui dan meminta pengampunan terhadap apa yang mereka perbuat karena telah melakukan tindakan genosida pada Februari 2007 sekitar 8.000 tahanan dituduh melakukan kejahatan perang, banyak dari mereka sakit atau lanjut usia. Ya. Nah, permasalahan ini itu menimbulkan gejolak khususnya mereka yang menjadi penyintas, ya, menjadi korban daripada genosida, karena pada akhirnya mereka tuh akan punya pemikiran bahwa ya
permintaan pengampunan itu hanya sebagai dalih saja, ya, dan apa ya, pengakuan terhadap kejahatan mereka itu hanya sebagai istilahnya memutarbalikkan fakta bahwa mereka itu tidak ingin atau menghindar daripada pengadilan yang telah dijatuhkan gitu. Ya, bahasanya itu nggak mau dipenjara lah, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Quote of the day hari ini itu terkadang kita itu sebagai kelompok, ya, terkadang kita ingin hidup tenang itu kita itu harus menyampingkan ego kelompok jika kita ingin sedikit hidup tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.